wabarakatuh. Welcome back to English from Home channel with me, Sri Purnamawati. Fun and easy English. Video pembelajaran kali ini merupakan kelanjutan dari video saya yang sebelumnya ya nak. Materi chapter 3, We Know What to Do, part 1. Pada video bagian pertama yang lalu, saya sudah membahas mengenai ungkapan yang digunakan ketika kita meminta atau memberi saran. Now, in the second part, dalam bagian kedua kali ini, we will learn how to state rules and obligation. Kita akan mempelajari ungkapan yang digunakan ketika kita menyatakan sebuah aturan atau keharusan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Good. Let's start. Chapter 3, We Know What to Do, Part 2. Materi pembelajaran kali ini merupakan kelanjutan dari video pembelajaran yang sebelumnya, masih dalam chapter 3. Sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari ungkapan yang digunakan ketika kita memberi saran atau nasihat. Semoga kalian masih ingat ya, ketika kita memberi saran atau nasihat, kita bisa menggunakan should atau should not. Contohnya, I will have an English test tomorrow. What should I do? You should study hard. So, now let's begin chapter 3, part 2. We will learn about rules and obligation and also prohibition. Kali ini kita akan mempelajari ungkapan yang digunakan terkait aturan, keharusan, dan juga larangan. Do you have rules at your school? Apakah kalian punya peraturan di sekolah? Is it alright for you to come to the class late? Apakah kalian diizinkan masuk ke kelas terlambat? Is it alright to bring a cell phone to class? Apakah kalian bisa atau boleh membawa telepon genggam ke dalam kelas? Now we will learn how to state rules and obligation. Kita akan mempelajari ungkapan untuk menyatakan aturan dan keharusan. Coba kalian perhatikan 4 gambar yang ada di layar sekarang. Saya yakin kalian sudah sering melihat gambar-gambar ini. Biasanya gambar-gambar ini ada di tempat-tempat umum. Misalnya di sekolah, di kantor, atau di tempat-tempat umum lainnya. Sekarang kita mulai ya. Modal must or mustn't. We use must or mustn't when we want to state rules and obligation. Kita gunakan modal must atau mustn't ketika kita mau menyatakan sebuah aturan dan keharusan, juga larangan. Contohnya, saya tayangkan kembali 2 gambar yang sebelumnya ada di slide. Yang pertama ini ada gambar handphone dengan tanda coret merah. Nah, coba kalian lihat tulisan yang ada di bawahnya. Kita baca bersama, We must not use cell phone. And the second picture, gambar yang kedua ada gambar gelas dan alat makan yang juga dicoret merah. Saya akan bacakan kalimat yang ada di bawahnya. We must not eat and drink in the library. Ada yang tahu artinya apa? Ya, untuk gambar yang pertama, we must not. Kita tidak boleh menggunakan handphone. Nah, biasanya ini ada di depan ruang kelas atau di tempat-tempat ibadah.
karena dapat mengganggu jalannya pembelajaran atau ibadah. Yang kedua, we must not eat and drink in the library. Kita tidak boleh makan dan minum di perpustakaan. Ya, sudah pasti ini adanya biasanya di depan ruang perpustakaan. Nah, kedua gambar ini melambangkan larangan yang termasuk dalam aturan atau keharusan di tempat umum. Contoh selanjutnya adalah tentang aturan yang ada di sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki aturan. Nah, sekarang kita sama-sama membaca aturan yang ada di sekolah teman kalian ini. My school rules. We must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah. We must come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu ke kelas dan juga ketika upacara bendera. If we are late, kalau kita telat, we must wait outside the gate. Kita harus menunggu di luar pagar. We must not come in until the security guard gives us permission. Kita tidak boleh masuk ke dalam halaman sekolah sampai penjaga sekolah atau satpam memberikan kita izin. We must sign a paper before we come to class. Dan kita harus menandatangani surat izin sebelum kita masuk ke dalam kelas. Ini adalah contoh aturan yang ada di sekolah. Ada berapa aturannya di sini? Ada 5, ya. Yang pertama, we must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat. Yang kedua, we must come on time. Kita harus datang tepat waktu. Yang ketiga, we must wait outside the gate. Kita harus menunggu di luar pagar. Keempat, we must not come in until the security guard gives us permission. Kita tidak boleh masuk sampai mendapatkan izin dari satpam sekolah. Dan yang kelima, yang terakhir, we must sign a paper. Kita harus menandatangani sebuah surat izin sebelum kita masuk ke kelas. Coba perhatikan kata yang diberi warna merah. Must not and must. Oke, must not and must digunakan untuk menyatakan aturan, keharusan, dan juga larangan. Dapat dipahami? Sekarang kita lanjut. Oke. Kali ini ada 2 gambar lagi yang sudah ditayangkan sebelumnya. Oke, yang pertama ada gambar dan ada tulisan di bawahnya yaitu we must keep quiet. Kita harus diam. Don't be noisy. Tidak boleh berisik. Nah, ini biasanya ada di kelas, aturan di kelas, aturan di perpustakaan, dan juga aturan di tempat ibadah. Yang kedua, ada gambar orang yang sedang membuang sampah ke dalam tong sampah. Dan tulisan di bawahnya adalah we must keep the room clean. Kita harus menjaga ruangannya tetap bersih. Nah, kedua gambar ini melambangkan aturan atau keharusan, kewajiban yang harus dilakukan di tempat umum. Oke, dan keduanya menggunakan kata must yang artinya harus. Selanjutnya adalah contoh aturan atau peraturan yang ada di dalam kelas. Listen carefully. My class rules. We can learn well if the classroom is clean and tidy. Kita bisa belajar dengan baik kalau ruang kelasnya bersih dan rapi. So, jadi apa yang harus kita lakukan? We must keep our classroom clean and tidy.
kita harus menjaga ruang kelas tetap bersih dan rapi. We must not or we mustn't litter. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. We must put the garbage in the garbage bin. Kita harus menaruh atau membuang sampah di tempat sampah. We must not draw or write anything on the desk and on the wall. Kita tidak boleh menggambar atau menulis di atas meja dan juga di dinding kelas. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita harus menyapu lantai dan membersihkan debu dari meja guru dan juga rak yang ada di dalam kelas. Nah, itu adalah contoh aturan-aturan yang ada di kelas. Saya yakin kelas kalian juga memiliki aturan yang sama. Jika kalian ingin belajar dengan nyaman, kita wajib menjaga kebersihan kelas. Caranya bagaimana? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan kita tidak boleh mencoret-coret meja apalagi dinding kelas. Sudah dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan. Think about it. Coba pikirkan. 1. We use must and mustn't to talk about. Kita gunakan must dan mustn't ini untuk apa? Untuk menyatakan apa? Untuk membicarakan apa? Apakah A. Description, deskripsi, B. Hobbies, kesukaan, C. School, membicarakan tentang sekolah, or D. Rules, tentang aturan. Manakah jawaban yang tepat? Yes, we use must and mustn't to talk about rules. Kita gunakan must dan mustn't ketika membicarakan tentang aturan. Next, still think about it. Number 2, when we say you must be quiet. Ketika kita katakan kamu harus diam, it means artinya adalah A. It is alright to be quiet. Tidak apa-apa, kita harus diam. Or B. It is important. Sangat penting kalau kamu diam. Or C. It is not alright. Tidak baik kalau kamu diam. Or D. It is not important to be quiet. Tidak penting kalau kamu diam. Jadi kamu boleh berisik. Yang mana arti dari kalimat you must be quiet? Is it A, B, C, or D? Good. It's B. It is important to be quiet. Jadi keharusan. Sangatlah penting kalau kalian diam ketika ada seseorang yang mengatakan you must be quiet. Harus tenang, harus diam, tidak boleh bersuara. So it is important to be quiet. The last one, think about it, is when we say you mustn't cheat on exams. It means you mustn't cheat. Kamu tidak boleh curang, tidak boleh mencontek selama ujian. It means artinya adalah apakah A. It is alright to cheat on exams. Kamu boleh mencontek saat ujian. Or B. It is important to cheat on exam. Sangat penting kamu mencontek saat ujian. Jadi kamu harus mencontek saat ujian. Atau C. It is not alright to cheat on exam. Mencontek saat ujian adalah sesuatu yang tidak baik. Or D.
It is not important to cheat on exam. Bukanlah hal yang penting ketika kamu mencontek pada saat ujian. Nah, manakah makna yang tepat dari kata atau dari kalimat you mustn't cheat on exams? Yes, it's C. It is not alright to cheat on exams. Oke, jadi kalian dilarang, tidak boleh mencontek saat ujian. Now the forms of must to state rules and obligation. Formatnya atau formula atau rumus dari penggunaan must. Yang pertama, dalam kalimat positif atau affirmative, start with subject plus must plus verb 1. The example is, you must come to class on time. The subject is you plus must and verb 1 is come. The second form is the negative. Still with subject plus must not or mustn't plus verb 1. The example is, you must not or you mustn't come late to class. That's the end of our lesson today. I hope you enjoy the video. Semoga jelas dan mudah dipahami. See you on the next videos. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.